Gitu. Itu tadi yang disampaikan Bang Irwan. Bang Irwan, benar klaimnya yang disampaikan oleh Bang Irwan? Saya kok jadi merasa lucu gitu dan aneh. Kenapa yang diperdebatkan itu persoalan pembangunan jalan oleh Mas Anies. Seharusnya kalau memang benar Bang Irwan, dia punya kecerdasan, gagasan, ya untuk kedepannya dalam memimpin, ada dong gagasan yang baru, ya kan? Ada dong ide-ide yang baru. Bangsa ini, rakyat ini mau dibuat apa? Negara ini mau bagaimana? Itu dong. Jangan miskin gagasan seperti ini. Jangan membanding-bandingkan. Kayak ini kayak teringat lagunya Farel jadinya gitu. Ya kan? Saya nggak mau berdebat dengan apa yang sudah kita lakukan. Seharusnya kita mensyukuri apa yang sudah dilakukan oleh masa Pak SBY, dilanjutkan oleh masa Pak Jokowi, kita syukuri. Nah ini harus dilanjutkan. Jangan ini malah dipersoalkan. Jadi aneh saya. Tapi kan kritikan yang untuk membangun, Bang. Ya kritik boleh, tapi jangan dijadikan sebuah instrumen terus ini loh ke rakyat. Gitu. Enggak, ini loh rakyat, ini loh nggak boleh. Tapi faktanya benar nggak Bang apa yang disampaikan Pak Anies? Mas Anies ini kan bukan melawan Pak Jokowi. Besok ini. Benar nggak? Ya. Iya kan? Nah ngapain dia membanding-bandingkan Pak SBY dengan Pak Jokowi? Dia besok itu melawan yang sudah ditentukan, Mas Ganjar, bersama gubernur. Baca pres lainnya. Iya, yang sudah diputuskan kan Mas Ganjar. Ya silakan diadu gagasan dengan Mas Ganjar. Apa yang tidak tepat Bang dari fakta-fakta yang disampaikan tadi oleh Pak Anies sehingga menurut Bang Irfan itu datanya BPS, seharusnya jalan itu siapa yang membuat? PUPR dong, datanya dari PUPR dong, ya kan? Nah nanti silakanlah berkonsultasi dengan PUPR. Saya nggak habis pikir lah kalau kampanyenya model gini, miskin tapi gagasan, miskin ide ini. Yang disampaikan oleh Pak Anies ini 20 kali lipat tuh jauh loh Bang. Tadi disampaikan Pak era SBY itu kan dari dan kata juga data Pak Jokowi. media itu, maka seharusnya sumbernya sumber primer. Sumber primer itu harusnya dari PUPR, gitu aja. Jadi saya nggak mau berdebat deh masa itu, membuang energi saya gitu. Banyak urusan lain lagi ya strategis. Jadi apa yang disampaikan itu katanya miskin ide gitu. Oh enggak, kalau saya melihat Mas Anies itu sedang menegaskan posisinya sebagai capres dari oposisi yang membawa semangat perubahan dan perbaikan gitu loh. Jadi memang wajar dong kemudian mengkritisi, apalagi kemudian selama ini semangatnya capres dari pihak koalisi kan, apalagi yang misalnya di endorse Pak Jokowi itu semangatnya keberlanjutan. Jadi kita kemudian makanya rivalitasnya itu bukan ke Pak Jokowi, rivalitasnya ke Mas Ganjar. Saya pikir sesama gubernur loh ini Mas. Iya benar. Itu bagus nih sama gubernur. Justru ya kan? itu apa yang sudah dilakukan oleh masa gubernurnya Mas Anies di DKI, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Ganjar di Jateng, ayo adu. Ya, itu malah tambah hancur lagi tuh. Tambah hancur tambah hancur lagi karena ya nggak apa-apa. Ya, artinya gini dulu. Gagasan yang disampaikan Anies ini gagasan bagus, bukan gagasan lucu. Karena ini menyangkut mengenai keberpihakan pada rakyat atau perpihakan pada elit. Membangun jalan tol itu jalan berbayar. Ya, kan dia bandingkan dengan SBY pusalannya. Enggak, kan gitu. Tapi kan enggak pula. Kan dia bandingkan dengan itu Pak SBY. Kita nggak pernah membandingkan. Kita nggak pernah membandingkan dengan Pak SBY. Apa yang sudah dilakukan Pak SBY? Alhamdulillah, kita alhamdulillah. Nah, saya pikir itu bagian daripada data, tidak masalah. Data itu kan untuk dikutip ya. Apalagi data miskin BPS. ide lah udah ini. Ya. Miskin gagasan. Bang Irfan sabar dulu. Nanti saya potong-potong juga nanti. Silakan Bang Irfan. Ya, artinya gagasan Anies ini bagus dibanding kemudian perdebatan Pilpres nanti ada pada isu radikal-radikul, ya isu SARA. Ini bagus dong. Mengenai benar salah ya biar nanti masyarakat menilai. Ya. Kalau mengenai tadi data BPS, bahkan saya pastikan ya, silakan dicek SK kementerian itu kan ada tuh. Ya. Terbuka datanya. Memang lebih panjang Pak SBY membangun jalan nasional. Ini hanya bicara keberpihakan. Pak Jokowi fokus membangun jalan tol berbayar. Pak SBY memang pada saat itu fokus membangun jalan nasional
provinsi, kabupaten, ya. Kalau jalan nasional itu kan melalui APBN. Betul. Kalau jalan provinsi, jalan kabupaten kota itu melalui transfer keuangan daerah. Ada namanya DAK, DAU, ya. Kemudian juga termasuk jalan desa seperti yang disampaikan oleh TGB, ya. Ya. Pak Jokowi membangun 316.000 km desa. Loh di zaman PSBY, Pak SBY itu membangun jalan desa melalui program PNPM Mandiri Pedesaan itu malah 1.130.000 kilometer Iya. jalan Kalau desa. Bang Irwan, kalau misalnya Pak Anies membeberkan data gitu ya dengan jalan, ada komparasi Pak SBY dan Pak Jokowi. Tapi apa gagasan yang dibawa dengan membeberkan data soal jalan itu? Ya tadi Mas Anies kalau dia berkuasa dia akan membangun infrastruktur yang menunjang keseharian rakyat. Bukan yang hanya sekali dipakai rakyat rame-rame pas mudik lebaran. Gitu loh. Jadi bukan hanya membangun jalan, tapi kualitasnya tadi yang disampaikan juga ya, harus dipikirkan juga. Iya, faktanya tol yang dibangun 1.848 km selama 8 tahun ini, sejak 2014 sampai dengan 2023 ini, menurut audit BPK, kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi kan nggak signifikan. Oke. Oke. Ya. Oke. Ada keberpihakan di situ. Beda berarti ya? waktu pada Pak SBY waktu membangun jalan-jalan daerah ini, jalan-jalan nasional, justru pertumbuhan ekonomi bisa sampai 7%. Oke, nanti Bang Irfan seperti apa melihat pembangunan jalan yang dilakukan di era Pak Jokowi ini ternyata tidak juga menopang atau menumbuhkan perekonomian atau berkontribusi terhadap PDB. Seperti apa nanti kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetap Ya. bersama kami.